Kalau menurut gue sih ya, nggak ada tuh yang namanya pesugihan putih, pesugihan islami, pesugihan tanpa tumbal tuh nggak ada. Pesugihan ya pesugihan. Ya, malam semua. Kami dari Pejuang Siang, saya Indra. Ini ada Saras dan Bro Doni. Halo. Ya, selamat siang, selamat malam. Hari ini kita membahas masalah pesugihan. Apalagi kan banyak ya sekarang nih orang yang mulai promo di grup Telegram, di Facebook, bilang pesugihan putih lah, yang tanpa tumbal gitu kan. Nah ini kita gimana nih biar ada penjelasan, apa emang bener ada pesugihan yang tanpa tumbal, ada lagi yang bilang pesugihan sesuai agama lah. Sekarang gimana nih kalau misalnya ini untuk jelasin masalah pesugihan ini? Kalau menurut gue sih ya, nggak ada tuh yang namanya pesugihan putih, pesugihan islami, pesugihan tanpa tumbal tuh nggak ada. Pesugihan ya pesugihan, pasti ada sesuatu yang diharapkan gitu aja. Yang jadi ketika lo dapet sesuatu, pasti ada timbal baliknya dong. Kayak apa? Nggak ada lah makan siang yang gratis kayak gitu kan. Ya mungkin kembali ke asal kata dulu kali. Pesugihan itu apa sih sebenarnya pesugihan itu? Ya pesugihan yang jelasnya baru memperkaya diri lah. Bedanya Gitu. pengasihan apa? Kalau pengasihan kan itu biar orang melihat kita tuh lebih welas asih, seneng. Terus istilahnya melihat kita tuh kayak bagus aja gitu. Kalau pengasihan itu kan beda lah sama pesugihan. Nah, enak nih lagunya nih, betul lewat. Ini mungkin iklan kita ya. Iklan jual siang 15 detik masuk lumayan. Oke. Nah, pesugihan itu apakah harus dengan tumbal Iya, atau bisa dialihkan tumbalnya ke hewan? nggak bisa. Pasti orang. Pasti manusia pesugihan. Jadi istilahnya lu jangan terperangkap dengan kata-kata apa ini pesugihannya nanti bisa diganti nih pakai kambing atau pakai nggak, bullshit, itu nggak ada. Iya, biasanya kan tuh nanti tumbalan tuh sapi, kebo bule, kambing, nggak ada ya. Atau tuh cuma istilah sebenarnya. Kambing itu adalah siapa? Jadi gini loh, kayak siapa? misalkan lo ke satu tempat gitu kan, istilah kata gua ada gitu. Ini ceritanya tempatnya butuh ijo lah gitu kan. Nah nanti tuh ketika lo udah deal sama dia, nanti lo bakal dikasih kode gitu loh. Ikan mas, ayam putih, atau enggak ayam hitam mulus, itu kode, bukan berarti lo kasih nanti lo tahu ujuk-ujuk oh ikan mas, enggak. Ikan mas itu istilahnya tuh anak lo. Terus kayak apa sepasang ayam putih mulus itu berarti lo mesti numbalin perawat sama perjaka kayak gitu. Sama juga kayak ayam hitam tuh kalau nggak salah istri atau kerabat lah kayak gitu, itu kode gitu. Jadi bukan berarti lo kesana ntar bawa ayam itu enggak gitu, bukan, nggak gitu konsepnya. Ini kan kalau kayak ini kan orang kan banyak yang pada promo ya pesugihan putih gitu kan tanpa tumbal. Apalagi kan akhirnya kan banyak customernya ini kan dia emang nggak bisa ngelakuin untuk ngejalanin itu kan. Tetap dia butuh namanya yang inilah yang emang dokternya lah yang bisa jalanin itu kan. Perantara gitu istilahnya. Nah ini apa emang totonya tuh yang namanya pesugihan putih itu totonya tuh emang ada persyaratan yang emang nggak dikasih tahu ke customernya. Jadi emang deal-dealan cuma sama ini aja, dokternya aja. Nah, lu tinggal terima resiko aja apa gimana gitu. Ada kayak gitu. Jadi istilahnya sesuatu itu jadi gini loh. Sekali lagi gue tekanin, nggak ada yang namanya pesugihan putih. Itu seperti kayak istilahnya apa ya? Nggak akan terjadi yang namanya pesugihan putih itu. Kayak gitu. Jadi pasti ada sesuatu resiko yang harus ditanggung oleh yang minta. Nah, kalau macam potong umur gimana itu?
Kalau potong umur tuh beda lagi ya. Kalau potong umur itu setelah lo melakukan pesugihan itu lo pasti dipotong umur lo. Bukan jadi syaratnya oke nggak ada tumbal tapi umur lu segini gitu. Enggak, tetap tumbal ya tumbal, umur lo ya umur lo, itu beda urusan lagi. Ketika lo udah menjalin perjanjian dengan siluman atau apapun itu, ya itu sesuai deal. Misalkan kayak gini, jatah umur lo lah di dunia ini, misalkan jatah umur lo 80 tahun lo hidup gitu lo mati secara wajar lah, cara kodrati lo gitu kan. Ketika lo menjalin perjanjian dengan mereka, bisa jadi lo di usia 65 atau 70 lo diambil. Nah, selama 10 tahun itu lo harusnya kan lo meninggal umur 80. Nah, per 10 tahun ini ya lo ngabdi sama yang lo minta tadi. Gitu. Nah, kan kalau misalnya kayak gitu kan record kita secara dunianya kan kita udah mati nih. Iya, hitungnya kan? Dunia mati. Padahal kalau ini record umurnya harusnya belum. Nah, kalau dia kerja lagi 10 tahun di dunia ininya, jinnya itu, waktu masa dia udah habis, nah dia gimana nih? Kan dia mau balik lagi, badan dia udah hancur, udah nggak bisa. Ya lo mati di situ. Oh, mati di situ? Mati di situ. Lo mati di situ. Tapi ya ntar hitung-hitungannya lo combo jadinya. Itu kan dosa lo. Gitu. Soalnya dikombo sama yang ini, yang kena tumbal. Iya. Kayak gitu. Nah, korban tumbalnya ini kan kasihan nih. Nah, korban tumbal ini, ya kalau itu sih, kalau urusan masuk mana itu urusan Allah ya. Itu tapi yang jelas ya dosa yang ditumbalin ini ya lo yang nanggung lah. Karena lo yang numbalin dia gitu loh. Selayaknya orang gitu. Bunuh aja ya. Ya selayaknya orang lo bunuh orang lah gitu aja. Kayak gitu. Kalau yang ditumbal masuk surga atau gimana ya gue nggak tahu lah, itu sih hak prerogatif Allah ya kan, itu rahasianya Allah lah kayak gitu. Tapi kalau yang jelas kalau masalah dosa ya yang nanggung lo lah, itu aja. Karena lo yang bunuh gitu loh. Dan ini kan selama ini kan yang kita tahu ya, pesugihan itu yang saya tahu itu ada 2 metode nih. Ada yang kita melakukan ritual itu sendiri, pergi ke sebuah tempat, di sana ketemu kuncen, atau memang melalui dukun. Sebenarnya gini, kalau pesugihan itu harus lo lakuin sendiri, nggak bisa diwakilkan. Kalau diwakilkan dukun bisa nggak? Nggak bisa. Mungkin nominalnya lebih kecil atau bagaimana? Nggak bisa. Atau dukun memberitahukan sasarannya ini ya, jalanin sendiri. Jadi kayak dukun ini dia cuma sebagai perantara, ngasih tahu lo tempat, terus ngebimbing lo, selebihnya ya lo yang sendiri. Nggak bisa, misalnya kayak gue yang mau pesugihan, Indra yang jalan, nggak bisa. Karena setahu saya itu kalau kita ritual ke kuncen langsung, kuncen bisa ngasih tahu nih resikonya ini ya. Iya pasti dikasih tahu. Tapi ketika perantaranya dukun, biasanya nggak ngomong nih. Iya benar. Jadi karena gitu. Si pelaksana ini taunya, oh ini aman kok. Karena kita cuma hanya menubahkan apa, bukan orang. Karena kok. Gini loh, karena kalau dukun itu kan zaman sekarang tuh pasti nyarinya materi, itu aja. Dia nggak peduli lo nanti lo mau gimana ya, bodo amat. Yang pasti kan untuk jasa ini lo bayar kan, ada maharnya dong, ya kan? Nah itu dia. Kalau kuncen kan emang dia ditempatin di situ buat ngebimbing orang yang mau melakukan kayak gitu kan. Dan dia pasti jelasin resikonya gimana pasti dijelasin sama dia. Itu kuncen. Kalau dukun ya itu sih rata-rata ya nggak pernah jelasin ya, karena masalah ekonomi ya itulah, mahar itu gitu. Nah, kalau misalnya yang ini ya Pak, yang kayak macam di grup-grup itu yang bilang apa pesugihan tanpa tumbal itu kan banyak dia ketemunya secara online doang nih. Iya. Nah itu gimana? Itu kan jadi kan nggak ketemu langsung, jadi kayak macam persyaratannya juga cuma buktinya minta transfer mahar segini. Nah itu kan nggak ada ininya, nggak ada dia ngasih harus dia ini, dia cuma bilang udah maharnya segini, beres. Nah, itu gimana tuh? Apa emang bener pesugihan? Apa penipuan? Ya gini aja.
istilahnya kalau lo percaya lo gila gitu aja, karena pesugihan itu ya lo harus laksanain berangkat sendiri gitu loh. Oh, Harus. Adapun misalkan dia bilang nggak pakai tumbal, tumbalnya itu tetap ada dalam bentuk apapun istilahnya. Mungkin nggak dalam bentuk nyawa, tapi dalam bentuk rezeki anak cucu lo gitu. Oh, nyedot ini ya. Iya, nyedot rezeki anak cucu lo ya. Jadi nanti ketika lo abis lo meninggal, habis masa perjanjian, anak cucu lo melarat gitu. Jadi cuma pas di lo aja udah ini. Dan harta yang lo dapetin selama lo pesugihan itu, begitu lo nggak ada ya hilang. Nggak ada tuh harta pesugihan bisa turun temurun gitu, nggak ada gitu. Nah, terus kalau kayak macam yang pesugihan dia ini apa? Nih ada pakai ini syaratnya bacain ini nih ayat gini-gini, kasih ayat-ayat Quran itu kayak gitu-gitu. Nah, itu gimana? Jadi tuh? Gini loh, kita harus bedain ayat-ayat Al-Quran sama ayat sihir. Itu kan. Memang bentuknya tulisan Arab ya? Bentuknya memang sama, tulisan Arab sama. Tapi di Timur Tengah itu banyak ilmu sihir. Ya. Karena kita kan ya gimana ya? Nggak semua orang di Indonesia ini paham tentang bahasa Arab, apalagi bahasa Arab yang bener-bener bahasa Arab ya, seperti kayak baca kitab kuning aja nggak semua orang bisa kan, ya kan, hanya orang-orang yang istilahnya lulusan pesantren atau yang belajar tentang hal itu gitu loh. Nah, apalagi begitu orang awam disuguhin tulisan-tulisan seperti kayak gitu kan, dia langsung percaya, wah ini asalnya dari Al-Quran segala macam ini tuh. Padahal enggak, bukan dari Al-Quran. Banyak kitab-kitab sihir di Jazirah sana, istilahnya di Timur Tengah ya, yang memang ya tulisannya tulisan Arab gitu loh, kayak gitu.